Di tengah perjalanan pelaku haus. Nih, di tengah perjalanan pelaku haus karena capek menuntun motor. Dari kejauhan dia melihat penjual es kelapa muda. Setelah sampai, dia malah diteriaki maling oleh penjual es kelapa itu. Penjual es kelapa itulah yang motornya dicuri pelaku. Anjing, lucu banget. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang di Lunatic Podcast episode spesial Lunatic Podcast spesial episode kedua, dimana seri ini hadir untuk menemani kalian-kalian yang sendirian ketika sedang menjalankan puasa. Kemarin ada orang yang tiba-tiba ngemail gue, dia dari Uzbekistan. Katanya di sana lagi sendirian. Bagus ada gunanya gue hidup di dunia. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, kita bakal ngebahas tentang apa-apa, tentang berita-berita seru, berita-berita lucu, atau hal-hal apapun yang kita temuin di sosial media kita. Tapi sebelum itu, bagaimana hari pertama kalian puasa, wahai calon jenazah sekalian? Gue kayaknya mesti ganti nama lain gak sih buat yang nontonin gue. Calon jenazah tuh kayak terlalu pasti gitu loh. Kakak Ade Piccolo, nggak enak. Calon jenazah tuh udah enak, men, karena emang itu adalah sebutan untuk semua orang, cek. Hari pertama puasa sudah mulai banyak jokes. Tidak terasa ya 29 hari lagi lebaran. Sudah terasa, itu sudah banyak. Berbukalah dengan yang manis, berbukalah dengan yang pasti, karena yang manis belum tentu pas. Jokes kayak gitu, bro. Buang apa itu jokes yang emang udah umurnya tuh udah patut pensiun gitu. Dari bapak gua sampai sekarang, berbukalah dengan yang pasti-pasti aja. Berbukalah dengan yang mau. Karena yang cantik belum tentu mau. Yang kagak cantik ya belum tentu mau sama lu, anjing. Jadi kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, kita buka Instagram kita. Terus gue pengen ngebahas ini dari kemarin nih. Jadi ada seorang maling gitulah, maling yang ngambil motor orang. Tapi karena satu dan lain hal, dia kembali ke warung milik korban dan akhirnya ditangkap. Kemudian diberikan salam persahabatan itu. Tadi ada yang naruh di Discord gua tentang artikelnya sendiri. Jadi artikelnya sendiri ternyata udah ngejelasin perkaranya kalau dia ini ceritanya kehausan. Si maling ini kehausan saat dorong motor curian tersebut. Maling ini ya namanya aus, men. Masa aus nggak minum? Aus minum dong. Maling ini kemudian mampir ke warung, salah satu warung gitu, tapi tanpa disadari warung tersebut adalah warung di mana pemilik motor menjaga warung. Apa sih? Aneh banget. Warung di mana yang punya motor sesungguhnya berada. Nih, seorang maling motor babak belur dihajar warga lantaran terpergok saat mendorong motor curiannya. Pelaku terpergok saat hendak mampir ke warung es kelapa muda karena kehausan. Ya Allah. Maling yang diketahui bernama Yasid, bla 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 bla, dihajar warga dusun Pandean, desa Pleret. Pelaku dihajar warga beramai-ramai. Setelah itu pelaku diserahkan ke Mapolsek. Emang adat Indonesia tuh kadang suka begitu banget ya. Maksudnya, dihajar dulu baru dikasih ke polisi. Ya Allah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku mencari sasaran dengan berjalan kaki. Dia mendapat sasaran di dusun Pandean, desa Pleret, setelah melihat motor terparkir di teras rumah. Pelaku yang mendapati motor Yamaha Mio terparkir di depan teras rumah warga. Setelah memastikan suasana sepi, pelaku mencuri motor itu dan membawa kabur dengan cara menuntunnya. Tolong dipastikan untuk maling-maling sekalian. Kalau hasil curian lu itu tidak bisa lu bawa dengan waktu yang cepat, jangan dilaksanakan. Bukan berarti gue pengen minta lu buat maling, bukan berarti gue ngasih tutorial maling yang baik dan benar gimana. Tapi ya, apa-apa tuh harus punya profesionalisme. Dalam bekerja tuh harus effort. Dorong lama kan jadi gampang ketangkep.
Pelaku yang percaya diri karena merasa aksinya tidak diketahui warga dengan santainya menuntun motor curian itu melewati beberapa gang untuk memutar. Di tengah perjalanan, pelaku haus. Di tengah perjalanan, pelaku haus karena capek menuntun motor. Dari kejauhan, dia melihat penjual es kelapa muda. Setelah sampai, dia malah diteriaki maling oleh penjual es kelapa itu. Penjual es kelapa itulah yang motornya dicuri pelaku. Anjing, lucu banget. Dia udah berhasil ngebawa motor itu. Dia udah berhasil menjauh dari rumah korban pencurian tersebut. Tiba-tiba tuh jalan maling. Ya Allah. Kasih salam persahabatan dulu lagi. Pak polisi ini gitu. Aneh banget dah. Ada yang komen, hampir mirip cerita dengan orang yang ngerampok Pak Deku, Mbah. Habis ngerampok, selang seminggu beli rokok di tetangga rumah. Lah habis itu tuh rampok diajar rame-rame. Ya Allah. Kok goblok ya maksudnya? Ketika lu melakukan aksi yang jauh gitu. Ini sama aja kayak lu punya pacar. Pacar lu satu kantor, tapi lu selingkuh sama orang satu kantor juga. Ya habis lu, goblok dah. Nggak pakai. Kalau pinter nggak akan maling motor. Kalau pinter mah lebih elegan dikit kerjanya. Misalnya jadi koruptor. Ya Allah, kenapa koruptor? Mungkin gue selalu suka loh sama pengandaian ini. Banyak orang yang selalu ngasih perbandingan kayak, wah maling motor aja ditangkap di penjara. Itu kalau koruptor kenapa nggak ditangkap gitu? Koruptor kok didiemin aja gitu, yang kayak gitu. Maksud juga kalau emang dia bukan siapa-siapa, ya dia malingnya motor, perhiasan, spion gitu. Kalau dia punya jabatan baru dia malingnya duit rakyat gitu. Jadi struktural gitu loh. Lu hancurin yang di bawah-bawah dulu nih. Kalau bisa yang di atas ya udah yang di atas aja. Tapi gue nggak tahu, gue bukan politisi. Ntar gue orang tuh kalau punya kekuasaan emang suka gitu gue. Nggak deh. Selanjutnya, booking PSK di micet atas nama Tania, yang datang ke hotel ternyata Asep. Seorang berinisial ED kaget saat bertemu dengan cewek open BO yang dipilihnya melalui aplikasi micet. Pasalnya, cewek open BO yang ingin dikencaninya ternyata seorang waria. Udah mah, ini belum bulan puasa ya. Udah mah, bentar lagi mau puasa. Oh, mungkin penutupan. Ya Allah, kenapa sih micet? Ada banyak banget orang yang justru menyalahgunakan micet sebagai tempat untuk ya open BO. Open BO tuh open open booking online, booking online BO, open BO ya gitu. Gue belum pernah open BO sebelumnya, gue nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalkan lu open BO dengan PD, namanya Tania dan beneran Tania, ya salah lu juga gitu. Kenapa lu nggak lebih mendalami aplikasi tersebut gitu, berusaha memahami apakah yang lu temukan adalah ini atau bukan gitu. Profesional dong. Apa-apa tuh pengen dapat enaknya doang gitu, kagak ada profesionalismenya acan gitu. Otak dipakai gitu. Ya kenapa micet? Nih, saat ia hendak membatalkan transaksi, harta ED justru dikeroyok oleh 3 waria dan hartanya dirampas. Adalah hal yang jahat sih untuk gue menertawakan ini, tapi ini lucu. Kasian banget men, sumpah. Ya Allah, si ED ini dia hanya ingin mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan. Memang caranya rada random, dan di negara kita tentu ini sangat aneh gitu dianggapnya, tidak bernormal lah gitu. Tapi dengan dia udah berharap demikian, udah mah ditipu, dikeroyok, hartanya diambil. Ya Allah, jatuh, ketimpa tangga, bangunannya roboh.
Cerita bermula saat Ede tengah iseng membuka aplikasi micet. Nggak iseng dong. Itu mah nggak iseng, itu emang diniatkan. Iseng tuh kayak, aduh bosan banget nih, scroll-scroll gitu. Ini mah diniatkan. Membuka aplikasi micet dan tengah memilih-milih jasa layanan seks yang pas untuk... Ya Allah. Sampai kemudian tawaran itu diberikan oleh seorang pelaku bernama Asep alias Tania, warga Bandar Lampung yang kos di Surabaya. Kepada korban, Asep alias Tania mengaku sebagai perempuan. Ia menawarkan jasa seks sekali main hanya dengan harga 1,5 juta rupiah yang sudah termasuk hotel. Ia menawarkan jasa seks sekali main dengan harga 1,5 juta. Goblok, udah mahal, tolol. Emang tolol ini orang. Kayaknya dia newbie dah. Sepengetahuan gue ya, for reminder, saya tidak pernah bertemu seperti ini kawan-kawan. Saya lugu. Tapi dari gua kan suka riset ya. Maksudnya suka nyari-nyari tahu aja gitu yang aneh-aneh. Gue sempat punya atasan lah. Dan dia bilang kalau harga 500.000 aja menurut dia udah mahal gitu. Mungkin ini untuk expand gitu, bukan expand, apa sih namanya? Yang orang-orang kaya gitu loh, yang emang punya duit gitu. Ya mungkin itu masuk. Tersangka menginap di sebuah hotel di kawasan Genteng. Waduh, susah ya di Genteng. Setelah bersepakat, korban kemudian datang ke hotel itu dan menemui tersangka. Di dalam kamar, tersangka sengaja membuat remang-remang agar tak mudah diketahui jika dirinya ternyata waria. Korban yang curiga akhirnya mendesak tersangka dan sontak kaget setelah tahu jika calon pelayan seksnya itu adalah seorang pria yang menyerupai wanita. Korban kemudian komplain dan tidak mau meneruskan transaksi itu. Namun tersangka malah marah. Alhasil tersangka Asep alias Tania kemudian mengancam korban dan meminta uang bayaran yang sudah disepakati. Karena tak mau memberikan uang, tersangka lalu menelpon dua teman waria lainnya yang kebetulan juga berada di lokasi hotel tersebut. Mereka adalah Doni alias Natasha, warga Bandar Lampung, dan M. Alfandi alias Maudi. Anjing, bagus banget itu nama. M. Alfandi jadi Maudi, warga Bone, Sulawesi. Kemudian ketiga tersangka itu kompak mengeroyok korban dan merampas barang berharga miliknya, yakni uang sebesar 1,5 juta rupiah dan sebuah handphone. Atas kejadian itu, korban kemudian lari dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sedangkan para pelaku sudah check out dan kabur dari hotel. Ya Allah. Gue sempat bingung sih ketika ketika si Ede ini ngelapor ke polisi, dia bakal bilang apa ya? Jadi gini, Pak. Saya kan udah lama nih kondisi pandemi, jadi perlu ada geli-geli gitu. Pandemi sempet-sempetnya cekin. Ya Allah. Asep. Hati-hati dengan nama Tania, Natasha, dan Maudi. Aduh. Bro, aduh gimana sih? Udah lah, maksudnya ya kalau misalkan lu pengen kayak gitu, nih terserah lu gitu. Gue paling gak suka untuk bilang lu jangan itu, nggak, bodo amat, terserah lu. Tapi lakukan dengan profesional gitu. Jangan dari micet, jangan dari Twitter. Gue sempat punya kenalan. Kenalan gue ini bilang dia order aja. Kayak KFC order. Ya nyampe paha sama dada. Jadi gue punya temen, dia open BO gitu, tapi dari Twitter. Terus waktu udah di call segala macem, udah di DP, tiba-tiba waktu mau ketemu ternyata dibohongin, dia ditipu. Tidak ada cewek nama itu di tempat yang dia tuju. Dia kesel, marah-marah, update di WA story. Gua tanya, kenapa man? Dia bercerita dan saya tertawa terbahak-bahak. Agak aneh ya, di bulan puasa ngomongin open BO, tapi Asep, ya Allah, buset, ditato loh lehernya Natasha, gokil. Ini kayak
Kayak cerita berapa tahun lalu ya, TNM kan sempat upload itu tuh, sempat naikin video di mana ada nih, pacaran 8 bulan sering gituan, ternyata pacarnya cowok juga. Ini zaman gue masih Trans Anymore nih, 7 juta views udah 4 tahun lalu. Itu 4 tahun lalu perkaranya, padahal sekarang masih ada aja yang ketipu. Ya Allah, pakai profesionalisme, jangan nakal gitu. Ketemunya Asep lagi ya. Asep. Sebelum gue pengen ngomong tentang perkara ini, gue pengen bertanya dulu ke elu tentang kenapa berita-berita selalu membahas hal-hal tidak penting untuk kita lihat. Selebriti Azriel posting foto IG tanpa caption. Ya terus kenapa? Apakah dengan dia posting foto IG tanpa caption pemanasan global akan berhenti? Kan enggak gitu. Apakah kalau dia nulis IG pakai caption artinya dunia berhenti berperang, gurun Sahara tiba-tiba hujan? Kan enggak gitu. Enggak masuk akal lu. Ini sama aja kayak berita ini nih. Nih, Ayu Ting Ting akhirnya suka makan tempe. Ya siapa yang peduli, nyet? Dia mau makan tempe, mau makan orok, ya udah gitu. Ayu Ting Ting akhirnya suka makan tempe. Dulu makannya apa? Tahu. Kan sama-sama kedelai. Ya Allah. Gue penasaran dah jadinya. Coba kita cari yuk. Azriel apa sih Instagramnya? Penasaran gue. Hah? Ini kenapa tiba-tiba gue dicium sama orang? Azriel Hermansyah. Mana yang kagak ada captionnya mana? Ini ada Jakarta Aquarium. Ini ada captionnya. Source of Happiness ada. I always got your back ada. Apapun yang kita usahakan tidak akan terhitung jika tidak berdoa. Iya Bapak. Jember Fam. Oke. Mana yang kagak ada captionnya cuy? Lagian emang kenapa kalau dia nge-tweet kagak pakai caption? Siapa tahu dia males, lupa. Lu lihat IG gue, emang caption gue ada yang berguna? Kagak. Lu lihat IG gue. Maksudnya kenapa sih? Ya Allah. Dengan menjadi artis hidup ribet banget. Mana nih IG gue? Ini bukan aing BTW. Terus sekarang ini masih ada yang jualan ceki jaguar enggak gitu? Fotonya beca. Ya udah gitu, suka-suka gue. Kenapa gue marah-marah sih? Kita harus positive thinking. Mungkin dengan Azriel foto IG tanpa caption utang negara berkurang. Nggak ada yang tahu juga. Belum punya pasangan, sahur kesiangan, hubungi Khairil Anam, jasa membangunkan sahur. Si dia lagi badak. Ya Allah, kayaknya emang dia ini dah apa? Sengaja konten gitu loh. Anjing, dulu gue percaya banget yang dia nawarin teman tahun baru gitu loh. Teman tahun baru. Bukan, apa sih? Nah, nih. Anda jomblo, hubungi, buset. Ini flyernya sama loh, cuman beda kalimat doang. Ini bagus banget nih orang nih. Marketingnya keren nih, demen gue. Anda jomblo, butuh teman buat tahun baruan. Ini sama nih. Bagus. IG Anam channel. Channelnya make ENEL. Ya Allah. Anam channel. Beneran channel dong. Gokil. Bagus. Dan dia juga ternyata orang yang kemarin bikin video perkara ini. Perkara orang yang pakunya dibalik itu. Apa, jok belakangnya dikasih paku. Terus gue pikir biar kagak ada yang duduk sama dia, taunya ceweknya ditaruh di duduk depan. Kata gue, yo. Bagus. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Tidak. Viral lah sampai negeri Cina. Yes. Khairil Anam channel. Khairul Anam. Dia hidupnya gimana ya? Aman gak nih?
Sahur kak, iya kak, makasih udah dibangunin sama-sama. Ya Allah, bener ada testimoninya lu. Teman membangunkan sahur, ada testimoninya. Belum punya pasangan, bangun sahur kesiangan? Hubungi saya, Khairul Anam. Jasa membangunkan sahur. Door prize buka puasa baru. Untuk berlangganan, hubungi. Tidak dipungut biaya. Bisa via chat, via telepon, video call. Berlaku selama bulan Ramadan. Puasa serasa tidak jomblo lagi. Hubungi JMG, jasa membangunkan sahur. JMG ini bagus. Standby dari jam 2 malam dari hari dari jam 2 malam dini hari sampai imsak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Goks. Respect. Gue cari nomornya, ini beneran nomornya dia bukan ya? Ya, cabut. Khairul Anam. Lah, siapa tahu gue kan pengen juga dibangunin sama Anam. Ya, Anam channel. Ya. Oh bener cuy. Toko Jaya Abadi, kenapa sih? Jual beli ketombe. Ya Allah. Ketombe. Sumpah cuy. Kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Toko Jaya Abadi, jual beli ketombe. Kelihatan gak sih? Jual beli ketombe gitu. Dia kayaknya emang suka ngonten gitu loh. Terus jasa move on dari mantan. Ya untuk lu yang butuh jasa dari Khairul Anam ini, silahkan hubungi nomor yang tertera. Karena siapa tahu lu butuh untuk orang ngebangunin lu sahur, ngingetin maghrib. Padahal kalau maghrib kan ada azan. Panik gak? Panik lah masa. Gue pernah ada di posisi dia, jadi gue paham gimana rasanya deg-degan batu main asli. Yakin gue. Dia berlindung di balik mobil gitu. Karena gini loh, untuk bapak-bapak polisi, gue rasa ya polisi-polisi sekalian tuh udah sadar gitu kalau misalkan ada orang ngumpat, pasti ada yang salah nih di dia gitu. Karena ketika ada orang yang benar, ketika orang itu benar, orang itu cenderung bakal ya udah pede-pede aja gitu ngelewatin polisi. Itulah kenapa kita ketika baru punya SIM, kita tuh naik motor slow aja kan gitu. Dan nggak apa. Dan polisi tuh ngeliat kita ya udah santai aja. Oh dia nih ngeliat gua aman, respect gitu. Berarti dia nggak ada yang salah gitu. Ini kan kalau misalkan dia tidak menggunakan helm gitu, yang dibawa ya. Terus itu spion ada nggak sih? Gue curiga spionnya kagak ada dah. Spion sebelah. Panik banget itu gue yakin. Ya Allah. Yang satu pakai helm nggak pakai masker, dan satu pakai masker nggak pakai helm. Susah. Atau gue masker lu tuker ke temen lu yang di depan terus lu jalan men. jadi lu nggak ketahuan gitu. Panik banget. Ini loh. Jadi dengerin dulu deh. Sering banget ngakalin kilometer. Saya ngisi premium 50.000, diisi cuma 45.000. Awalnya kita percaya aja, kilometernya dari samping. Sekarang baru ketahuan nih, motong-motong nih di sini ya. Alasannya error lagi ngisi. Gua udah sering kali diakalin, gua awalnya percaya terus, sekarang gua kontrol. Gua ngisi sengaja 50.000 di sini. Sekarang yang terisi cuma 45.000. Dikorupsi tiap pengisian 50.000 adalah 5.000 rupiah. Nih pom bensin di Jatake. Oh, jadi tahu gak sih apa tipikal pom bensin yang dulunya self service terus nggak jadi self service gitu. Jadi dia ngituin angkanya tuh dari samping. Jadi kan otomatis kita nggak bisa ngelihat langsung nih nominalnya berapa gitu. Gue nggak tahu sih apakah yang ngerekam ini bener-bener tahu apakah dia bener atau enggak. Tapi kalau misalkan emang dikurangin kayak gitu, gimana ya? Kita udah ngeluarin duit nih sekian, terus tidak diterima dengan sekian, kan artinya korup gitu. Itulah yang gue bilang tadi, kalau korupsi tuh diteken dari bawah-bawah dulu, dibabat dari bawah-bawah dulu gitu, biar yang di bawah ini kagak naik-naik ke atas. Baru sadar gue awalnya tuh gue pengen bilang kayak kok bisa sih lu ngisi 50 dapat 45 nggak langsung lu tegor ketika lu ngeliat angkanya, ternyata angkanya di samping itu loh. Jadi kan ini pom bensin tuh depan sisi kanan sisi kiri. Nah dia
ininya di sini, masukin nomornya di situ. Ya sebel juga sih gue yakin lama-lama. Cuman di sisi lain dia sebel-sebel kayak gitu terus ngerekam di dalam pom bensin gitu. Gue iya Allah. Iya dia ngerekam di pom bensin. Gue aja tuh kalau ngelihat orang masih main HP waktu ngisi bensin tuh gue tegur gitu. Gue gentak. Sebel banget lagi, kayak kagak ada tempat lain buat main HP aja gitu. Ini dia direkam gitu. Parah sih ini, dapat banyak tuh betul. Iya sih, gue juga mikirnya gitu. Kalau misalkan satu hari dia dapat 100 motor deh, terus 100-100-nya ngisi 50.000, susah sih, nggak mungkin. Mio gue 50.000 kayaknya nggak mau deh, apa nggak masuk gitu, luber pasti ya. Tapi katakanlah dia ngambil goceng setiap satu orang gitu, terus dia ceban apa ada 100 orang udah 500.000, 200 orang udah 1 juta. Waduh, lumayan sekali tuh duit. Kayaknya lu mesti ini deh men, mesti dicek-cekin gitu deh men, atau minta nota gitu di ini apa SPBU Jatake Tangerang. Tapi well ini gue juga belum pasti banget sih ini apakah ini bener atau enggak. Soalnya ini baru one sided gitu kan dari pihak si yang isi bensin itu. Viral, seorang pria bongkar kecurangan pengisian BBM di SPBU. Ia mengaku baru saja dicurangi dari SPBU. Pasalnya ia mengisi BBM 50.000 namun hanya diisi 45.000 oleh petugas SPBU. Motornya apa, Pak? Masalahnya susah loh buat tahu takaran katakanlah gini. Lu ngisi 50.000, terus lu lihat nih tangki apa sih namanya penunjuk bensinnya tuh setinggi apa gitu naiknya. Tapi kalau misalkan berkurang cuma 5.000, itu nggak akan kelihatan banget loh. Apa bar bensinnya tuh naiknya semana turunnya semana gitu. Masa kita harus pakai feeling gitu dirasakan. Wah nih 50.000 berat motor gue jadi segini nih gitu berasa. Tiba-tiba wah nih kok ada yang beda nih, wah ini cuma 47.700 nih gitu. Masa pakai feeling kayak gitu kan susah. Ya ampun. Kadang tuh hal-hal apa orang-orang semacam ini mengandalkan kecuekan mereka gitu loh. Orang-orang kayak gini tuh mengandalkan kecuekan orang-orang yang tidak terlalu peduli ada perbedaan atau enggak gitu. Jadi kayak karena orang-orang ya udahlah gitu, bodo amat gitu, atau enggak terlalu kelihatan hasilnya, ya dia jadi melancarkan aksi tersebut terus-terusan. Kalau misalkan bener ya, cuma kan ini belum pasti juga gitu. Jadi mungkin ini akan didalamin sama pihak kepolisian, gue nggak tahu juga. Makanya isi bensin jangan nominal pas, mending isi bensin tuh yang diganjilkan kayak 11.000, 21, 51. Biar apa? Kan biasanya SPBU itu udah kayak bikin apa ya, kayak bikin kilok gitu loh. Jadi kalau misalkan beli 10.000 dia ada kayak shortcut key-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nominal yang biasa orang beli ya udah tinggal mencet itu gitu. Biar mereka nggak masukin nominal atau nggak auto gitu, karena udah tahu pom bensin pasti ada aja yang nakal. Kok gitu? Ayahku banget nih suka isi 202.000. Tapi biar nggak mereka masukin nominal di mesinnya, nggak auto gitu, karena udah tahu pom bensin pasti. Ya intinya berhati-hatilah. Di mana-mana banyak orang yang suka memanfaatkan keadaan untuk kepentingannya sendiri. Gue kira bakal bisa banyak tahu bahasannya, ternyata emang 30 menit nggak bisa banyak ya. Itulah kenapa gue kalau live bacot mulu ya, ini emang bahasannya banyak. Tapi ya gue rasa itu dulu untuk beberapa perkara ini. Marah-marah sama Asep, sama siapa sih ini tadi yang nyolong motor gue. Aduh. Tapi ya itu aja dulu buat podcast kali ini. Bukan podcast sih, ini namanya konten aja biasa gitu. Tapi itu aja dulu buat video kali ini. Gue nggak tahu ini bakal jadi berapa menit karena bakal gue cut terus. Tapi sampai jumpa esok hari. Besok kita akan ada horor-hororan karena schedule-nya horor. Besok kita bakal ngebacain cerita pendengar yang ada horornya. Karena inget gak yang gue live beberapa hari lalu itu kan gue ngebacain cerita horor gitu. Terus itu tuh belum selesai, jadi gue pengen lanjutin lagi dan jadikan sebuah video untuk menemani malam Jumat lo, anjing gitu. Semangat puasanya, hari pertama kan lancar nih. Gue nggak tahu sih banyak dari lo yang lancar atau enggak, tapi hari kedua ya kayaknya
badan tuh akan makin terbiasa gitu. Soalnya tadi aja gue udah sahabat kayaknya deh, gue tidur jam 7 atau jam 8 gitu, gue bangun jam 4. Kagak kerasa aus, lapar kagak ya. Itu aja, sampai jumpa besok. Subscribe channel ini, like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Follow sosial media gue di @lunatictwister, ada IG, ada Twitter. Apalagi ya? Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan Nisa Sabian, I love. Yo, sebenci-bencinya gua sama lagu itu, tapi itu lagu ear catching banget, men. Apa sih, pokoknya gampang banget didengar, gampang banget diulang, dan itu lirik bisa kita jadiin apapun gitu. Nih kayak gelas ayam jago. Yang dia nyanyi itu sama Edosil, to the bone, I love you. Yo. Kalau misalkan dia jadi presiden beneran gimana ya? Gimana kan dia pengen jadi presiden Amerika Serikat tuh. Dolar kayaknya langsung turun dah. Rupiah menguat ya kan. $1 1.000. Gokil tuh kayak. Dukung dia jadi presiden Amerika. Itu akan membuat kehidupan kita di Indonesia jadi lebih baik. Orang-orang Amerika tapi pada stres, kok presiden kok begini gitu. Ya, thank you, bye bye, sampai jumpa besok. Mantap.